Bab 23, tidak meninggalkan jejak tunggal. Saat pria berpakaian biru berjalan menuju Nitian, dia perlahan mengangkat tangannya. Serahkan dirimu pada nasibmu, bocah. MERETIH. Kekuatan spiritual es yang luar biasa tiba-tiba berkumpul, tampaknya membekukan tangannya. Rasa dingin yang menusuk tulang memancar keluar, membuat Nitian, yang berjarak 3 meter darinya, merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Suara mendesing. Dari kejauhan, dia mengarahkan tangannya ke Nitian, dan aliran kabut putih yang dingin merayap ke arah Nitian, seperti ular panjang dan ramping. Karena gaya gravitasi kuat yang mempengaruhinya, Nitian berada dalam situasi yang semakin berbahaya saat kabut dingin melanda. Tidak jauh dari sana, suara dentingan logam bergema, bersamaan dengan tawa dingin dari pria dengan bekas luka itu. Nitian tidak perlu melihat ke atas untuk memahami bahwa situasi Nikian sama gentingnya dengan dirinya. Kekuasaan. Nitian menangis dalam hatinya. Aku butuh kekuatan. Rupanya, beberapa kekuatan tak terlihat dari dunia lain mendengar tangisannya. Pertama, dia merasakan tulang binatang di tangannya menjadi panas membara. Pada saat berikutnya, panas terik yang memancar dari tulang binatang menyebar dari telapak tangannya ke seluruh tubuhnya. Dia jelas merasakan gelombang panas, yang sangat panas seperti magma, tiba-tiba terbang di sepanjang meridiannya ke kakinya. Dia tiba-tiba diliputi oleh sensasi aneh. Seolah-olah dia sekarang ada di dalam nyala api yang mengerikan. Mengaum, geraman meletus di benaknya, sumbernya tidak lain adalah setetes darah di dalam tulang hewan. Tiba-tiba, gravitasi yang mengerikan dari kedalaman bumi tampaknya menjadi benar-benar tidak berdaya. Beberapa saat yang lalu, dia telah dijepit di tempatnya, tetapi sekarang, dia mundur 2 langkah. Pria berbaju biru itu mengulurkan tangannya yang beku ke arah dada Nitian. Ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa Nitian bisa bergerak bebas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Apa? Tapi kemudian, aliran kabut putih mengalir di sekitar jari-jarinya dan meraung ke arah Nitian. Bagi Nitian, aliran itu menyerupai lusinan ular es putih yang ingin melahapnya. Saat ular es putih merayap di udara, kekuatan spiritual yang sangat dingin memenuhi area di sekitar Nitian, menjadikannya dunia es dan es. Mendesis. Namun, sesaat kemudian, hawa dingin yang sedingin es tampaknya dikonsumsi oleh bola panas, mengubahnya menjadi lebih banyak kabut putih. Oh, Nitian tiba-tiba berbisik, tanpa sadar melirik tulang binatang. Tulang hewan menjadi sepanas sepotong besi yang terbakar, membuatnya tidak mungkin untuk dipegang lebih lama lagi. Setetes darah melayang di tulang binatang seolah-olah itu adalah matahari kecil yang menyemburkan api yang mengamuk. Mengaum, raungan dari setetes darah hanya terdengar olehnya, dan tampaknya dipenuhi dengan ketidaksabaran dan lekas marah. Namun, Nitian tampaknya bisa memahami makna di balik raungan itu. Berharap yang terbaik, dia melemparkan tulang binatang itu tanpa ampun ke arah lawannya. Begitu tulang binatang itu lepas dari tangannya, tulang itu berubah menjadi jejak panjang api merah, dalam bentuk naga yang samar, yang melesat cepat ke arah pria berbaju biru. Mendesis. Ular es putih anehnya menghilang menjadi kabut putih ketika mereka bertabrakan dengan api merah yang diciptakan oleh tulang binatang. Melihat ular es menghilang satu demi satu, pria berbaju biru tidak bisa mencegah ekspresinya berkedip. Namun, api yang diciptakan oleh tulang hewan itu membuatnya tidak punya waktu untuk melakukan gerakan defensif, dan berada di depannya bahkan sebelum dia bisa bereaksi. Dengan matanya tertuju pada pria itu, Nitian tidak bisa tidak memperhatikan bahwa sejumlah besar uap air mulai keluar darinya. Nitian juga dengan jelas mencatat ketakutan dan keputusasaan di mata pria itu. Bang! Tulang binatang itu menghantam langsung ke dadanya, mengirimkan percikan api, yang langsung berubah menjadi kumpulan api merah lainnya. Api yang tampaknya hidup dan sadar saat mereka mengamuk di seluruh tubuhnya. Pria itu bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan tangisan yang menyayat hati sebelum dia dilahap. Tubuhnya langsung meleleh seperti sepotong es yang dilemparkan ke kompor, dan dia menghilang tanpa meninggalkan setetes darah pun. Pria itu tampak sangat ganas hanya beberapa detik yang lalu.
Tetapi sekarang dia telah menghilang sepenuhnya. Tempat dia berdiri sama sekali tidak memiliki jejak apapun, baik tulang dan darahnya telah benar-benar menghilang seolah-olah dia tidak pernah ada. Satu-satunya yang tersisa di belakang adalah tulang binatang merah yang terkubur. Api merah yang tersebar di mana-mana kembali ke tulang binatang seolah-olah mereka memiliki kesadaran. Pada saat yang sama, area di sekitar tulang hewan, yang memiliki gaya gravitasi 5 kali lipat dari normal, tampaknya telah dinormalisasi secara paksa. Nitian menatap tulang binatang yang menakutkan dan tanpa sadar menjilat bibirnya. Seorang pejuang Qi yang unggul dalam menggunakan kekuatan beku dari tingkat menengah surga kecil telah dibakar hidup-hidup oleh api dari tulang binatang sampai tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Keganasan yang ditunjukkan oleh tulang binatang itu membuatnya tidak percaya dengan apa yang telah dilihatnya. Dia yakin bahwa tulang binatang itu sangat unik. Dan penegasan itu tumbuh sangat kuat ketika dia menyadari bahwa setetes darah di dalamnya tidak dapat dibekukan sampai semua permata Flame Cloud di gunung telah diserap. Namun, baru pada saat inilah dia menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan mengerikan dari tulang binatang. Engah. Bahkan saat Nitian berdiri di sana dalam keadaan linglung, tidak jauh. Nikian batuk seteguk darah segar. Semangatnya turun dengan cepat. Pria dengan bekas luka itu tersenyum ketika dia mendekatinya dengan perisainya teracung di depannya. Nikian telah mundur ke pohon dan memegang gelang perak di masing-masing tangan. Terlepas dari bahaya yang dia hadapi, dia tidak bisa membantu tetapi menoleh untuk melihat ke arah Nitian. Little Tian, gumamnya. Takut dia mungkin sudah mati. Ketika dia melihat bahwa dia entah bagaimana selamat sementara pria yang memburunya entah bagaimana menghilang, kelegaan memenuhi hatinya. Melihat ekspresinya yang aneh, lawannya juga menatap Nitian dengan rasa ingin tahu. Tertegun, dia mengoceh, "Kakak kedua, aku menyuruhmu untuk bergegas." "Jadi di mana kamu?" Dia sebelumnya fokus berurusan dengan Nikian dan sedikit memperhatikan Nitian. Sejauh yang dia ketahui, Nitian terkunci di tempatnya oleh gravitasi 5 kali lipat. Dan seharusnya menjadi mangsa pembantaian instan. Tidak mungkin ada yang salah, jadi tidak ada yang menarik untuk dilihat. Pria yang mengolah kekuatan spiritual es telah terbakar dalam beberapa detik setelah terkena tulang binatang, tanpa setetes darah pun tertinggal. Oleh karena itu, ketika saudara laki-lakinya menoleh tetapi gagal menemukannya, dia hanya berasumsi bahwa saudaranya telah pergi. Setelah beberapa saat terkejut, Nikian dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan sekali lagi berteriak, "Tian kecil, lari selagi ada kesempatan. Segera pergi ke Sekte Cloud Soaring." Dia juga tidak tahu apa yang terjadi. Tapi dari sudut pandangnya, hilangnya pria itu secara tiba-tiba adalah satu-satunya kesempatan bagi Nitian untuk melarikan diri. Dengan wajah muram, pria di posisi terdepan melihat sekeliling dan menjadi tidak sabar. "Kakak kedua, di mana kamu?" "Dia sakit perut dan pergi untuk buang air besar," bentak Nitian. Berjalan ke tulang binatang. Dia mengulurkan tangan perlahan untuk mengambilnya. Sekarang berwarna coklat tua. Saat dia mengambil tulang itu, dia dengan cermat menghindari percikan api, yang dia tahu bisa melahapnya. Adegan mengerikan dari kematian pria sebelumnya membuat hatinya tertutup awan, membuatnya takut akan perubahan tulang hewan yang berulang. Untungnya, tulang hewan yang dipulihkan tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan seperti itu. Begitu tulang binatang itu kembali ke tangannya, kepercayaan diri yang kuat tiba-tiba muncul di dalam dirinya entah bagaimana. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia mampu mengendalikan tulang binatang. Cepat dan lari, Nikian menangis. Di matanya, tindakan Nitian sembrono dan buta. Karena penyerang tidak ada, Nitian harus bergegas dan melarikan diri. Setiap detik yang dia sia-siakan, peluangnya untuk bertahan hidup akan berkurang. Tapi alih-alih melarikan diri, dia memutuskan untuk melakukan perang kata-kata dengan penyerang terkemuka. Dia sangat cemas sehingga dia ingin membuatnya sadar dengan menamparkan wajahnya. "Aku tidak akan lari." Mencengkeram tulang binatang, Nitian berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, ekspresi tenang yang mengejutkan di wajahnya.
Pria dengan bekas luka di sudut matanya akhirnya menyadari bahwa Nitian bebas dari pembatasan medan gravitasi dan mulai maju ke arahnya. Di mana saudara laki-lakiku yang kedua? Bocah, dia tidak bodoh. Ketenangan Nitian dan pelarian yang tidak biasa dari medan gravitasi mendorongnya ke kesadaran bahwa sesuatu yang sama sekali tidak dapat dijelaskan pasti telah terjadi. Jika bukan itu masalahnya, saudara laki-laki keduanya tidak akan pernah menghilang tanpa alasan. Seperti yang saya katakan, Paman, jawab Nitian dengan serius. Dia lari ke semak-semak karena dia punya semprotan. Kau bajingan, potong omong kosong. Wajah pria itu menjadi gelap. Mengalihkan perhatian penuhnya dari Nikian ke Nitian, dia berkata, tidak peduli trik ruang tamu apa yang kamu mainkan, aku akan menghancurkan tulangmu menjadi berkeping-keping begitu aku menangkapmu. Lalu aku akan mencari tahu persis apa yang baru saja terjadi. Gravitasi 10 kali lipat. Bab 24, dibakar menjadi abu. Retak, cabang-cabang pohon di hutan tiba-tiba patah dan jatuh ke tanah. Seekor burung yang lewat menukik dan menghantam tanah di bawah gaya gravitasi yang tak tertahankan. Dengan pria berbaju biru di tengah, lingkaran 50 meter terbentuk yang langsung menjadi seperti magnet raksasa, menjebak semua benda padat. Bahkan saat Nikian mundur ke pohon, gaya gravitasi yang kuat menyeretnya ke bawah ke tanah. Gravitasi 10 kali lipat. Dia menatap Nitian dengan kaget dan cemas, diam-diam marah karena kecerobohannya. Pria berpakaian biru dengan Mystic Ember Shield mendekati Nitian selangkah demi selangkah, menyeringai sepanjang waktu. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanda tanya tanda seru petik 2. Nitian bisa bergerak bebas sebelumnya, tetapi karena gravitasi 10 kali lipat, dia sekarang tidak bisa. Dia mengerutkan kening sebelum dia menyadari bahwa arus hangat saat ini sedang berkumpul di kakinya. Gumpalan panas dari tulang hewan yang dia pegang di tangannya mengalir di sepanjang meridiannya menuju kakinya. Tulang binatang telah dikembalikan ke keadaan semula. Tetapi sekarang mulai memanas lagi. Saat tulang binatang menjadi panas, kepercayaan diri Nitian entah bagaimana didukung dan kemajuan pria berbaju biru tidak membuatnya bingung sama sekali. Alih-alih terburu-buru beraksi, dia dengan tenang menatap pria itu dan kemudian mengepalkan tangannya ke tulang binatang, mencengkeramnya begitu keras sehingga pembuluh darah biru menonjol keluar. Di mana kakak keduaku? Teriak pria itu, dengan paksa mengayunkan perisai Mystic Ember ke kepala Nitian. Suara mendesing, perisai Mystic Ember meninggalkan tangannya dan terbang. Dengan kekuatan besar, menuju kepala Nitian, berlayar di udara dalam lengkungan yang sempurna. Medan gravitasi yang lebih kuat terpancar dari perisai Mystic Ember itu, membuat ruang di sekitar Nitian tenggelam dengan tajam. Tian kecil, Nikian menjerit. Juga pada saat ini, tulang binatang di tangan Nitian menjadi merah seperti besi panas dan melepaskan kekuatan api yang sulit diatur. Nitian tiba-tiba melemparkan tulang binatang itu ke udara. Pergilah. Ketika tulang binatang itu mendesing, panas yang berkumpul di sekitar kakinya meledak dengan cara yang spektakuler. Gravitasi menakutkan yang menarik dari bawah tiba-tiba menjadi tertahankan. Saat kakinya mendapatkan kembali kemampuan untuk bergerak, Nitian melesat ke samping dan menghindari perisai Mystic Ember. Mengaum, raungan mengamuk, hanya terdengar oleh Nitian, sepertinya telah meledak dari jiwanya sendiri. Dia dengan jelas melihat tulang binatang itu tiba-tiba berubah menjadi kebakaran besar dan menelan pria berbaju biru itu. Gravitasi 10 kali lipat yang mampu menahan segala sesuatu di dunia benar-benar hilang. MENDERING. Tanpa dukungan mantap dari pemiliknya, perisai Mystic Ember jatuh ke tanah di belakang Nitian. Pemilik perisai Mystic Ember segera dilalap api yang mengamuk. Hanya butuh beberapa detik bagi pria itu untuk dilahap oleh tiang api yang menjulang tinggi, menghilang tanpa jejak. Semuanya, termasuk pakaian, tubuh, dan napasnya, dibakar menjadi abu. Dalam waktu yang sangat singkat, semua miliknya di dunia ini telah musnah. Sementara tulang binatang itu dengan cepat memadamkan apinya yang berapi-api dan akhirnya kembali ke warna coklat tua. Berdiri tidak jauh, Nikian, yang sebelumnya putus asa, menatap tak percaya pada apa yang telah terjadi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedip dengan cepat untuk mendapatkan pandangan yang lebih baik dari pemandangan di depannya. Setelah beberapa saat, dia melihat bahwa Nitian berdiri di sana tegak dan lurus, sedangkan pembunuh jahat telah menghilang tanpa jejak.
Dia tetap bingung sejenak sebelum secara bertahap mendapatkan kembali akal sehatnya dan bergumam, apakah pria itu mati? Terbakar sampai mati, hangus menjadi abu, bukuk-bukuk. Setelah gravitasi kembali normal, Nitian berlari ke tulang binatang dan berjongkok untuk mengambilnya. Oh, sayangku, serunya sambil dengan gembira membelai tulang binatang itu. Tidak sampai saat itu Nikian benar-benar terbangun dari kebingungan dan berteriak nyeri, hati-hati dengan tulang binatang itu. Nitian mendongak dan mengangkat tulang binatang itu ke udara. Dia berkata sambil tersenyum, Bibi, itu milikku yang berharga, bagaimana itu bisa menyakitiku? Barangmu yang berharga, bisakah kamu mengendalikannya? Nitian mengangguk. Tentu saja. Setelah beberapa saat, dia menunjuk ke belakang dan menjelaskan, saudara laki-laki kedua dari orang itu juga dibakar sampai mati. Bahkan tidak ada setetes darah pun yang tertinggal. Baru pada saat itu saya mengerti mengapa semua orang ingin sekali mendapatkan spiritualitas. Alat spiritual yang kuat dapat membalikkan keadaan dalam pertempuran. Sebelumnya, dia kurang tertarik untuk bersusah payah mengejar alat spiritual seperti yang dilakukan prajurit Qi. Itu karena dia secara fisik kuat dan tubuhnya yang kokoh memungkinkan dia untuk memenangkan pertarungan dengan Ni Hong berkali-kali. Karena itu, dia pikir dia hanya perlu fokus untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Di masa lalu, dia berpikir bahwa alat spiritual yang cocok tidak akan memainkan peran penting dalam pertempuran. Namun, tulang binatang telah membantunya membunuh 2 orang berturut-turut ketika dia berada di ambang kematian. Dengan demikian, garis pemikirannya sebelumnya berubah. Dia tiba-tiba menyadari bahwa sangat beruntung memiliki alat spiritual yang luar biasa. Singkirkan, Nikian menarik napas dalam-dalam. Kejutan tetap ada di wajahnya sementara ketenangan muncul lagi di matanya. Tidak aman di sini. Saya tidak tahu apakah Jalang Yuan Qiuying itu memiliki kartu lain di lengan bajunya atau tidak. Kita dapat meluangkan waktu untuk mempelajari tulang hewan ketika kita tiba di rumah. Sekarang kita harus pergi, oke? Jawab Nitian dengan patuh. Apakah ada barang milik kedua pembunuh itu yang tersisa selain perisai Mystic Ember? Nikian bertanya. Nitian menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak. Semuanya terbakar dan tidak ada yang tersisa. Betapa kuatnya alat spiritual itu? Nikian berseru kaget. Kemudian dia bergumam dengan menyedihkan. Sayang sekali aku berada di tempat yang sempit dengan uang. Akan menyenangkan untuk menemukan lebih banyak barang rampasan untuk digadaikan. Dia bangkit dan memasukkan perisai Mystic Ember ke dalam sakunya sebelum berkata, ayo pulang. Tentu, ayo pergi. Nitian, yang telah membunuh 2 pria dengan tulang binatang, sama sekali tidak bingung dengan pembunuhan pertamanya. Tetapi sebenarnya sangat senang dengan itu sehingga dia mengambil dan memainkan tulang itu dari waktu ke waktu dalam perjalanan pulang. Setiap kali Nikian melihat ke belakang dan menemukannya bermain dengan tulang binatang, dia akan tegang dan tanpa sadar berjalan beberapa langkah darinya. Di mata Nikian, tulang binatang itu bisa berubah menjadi api yang mengamuk kapan saja, yang dengan tidak hati-hati akan memakan semua makhluk hidup. Sebelum matahari terbenam, Nitian mengikuti Nikian ke kota dan mereka segera kembali ke klan Ni. Kembali ke rumah, Nikian menasihati Nitian untuk tidak menggunakan tulang hewan dengan sengaja. Dan pergi ke Ni Donghai tanpa istirahat, memberitahu dia tentang apa yang mereka alami di tambang dan dalam perjalanan pulang. Mendengar mereka mengalami kecelakaan dalam perjalanan mereka, Ni Donghai gemetar karena marah, dan matanya dipenuhi dengan api yang mengamuk. Yuan Qiuying, dia terlalu lancang untuk mencoba membunuhmu dan Tian kecil hanya karena pertengkaran. Aku akan mengejar masalah ini sampai akhir. Nikian menggelengkan kepalanya dan menghiburnya, itu tidak masalah. Bagaimanapun, kedua pembunuh itu sudah mati. Setelah kejadian ini, wanita itu akan menahan diri untuk tidak bertindak sembrono. Ayah, kamu bukan kepala klan lagi. Penambangan bencana akan menjerumuskan kita semua ke dalam kekacauan dalam waktu singkat. Mari kita lupakan Yuan Qiuying dan fokus pada cara menangani sekte Cloud Soaring. Berapa lama sebelum kita dapat mengembalikan tambang ke prosedur operasi normal? Ni Donghai menarik napas. Aku tidak tahu. Nikian memaksakan senyum. Itu salahku. Aku tidak pernah menyangka bahwa tulang binatang Little Tian akan dapat menyebabkan perubahan luar biasa di tambang. Menurut pendapat saya, tidak mungkin untuk melanjutkan penambangan selama 2 bulan ke depan. Tahun ini, kami pasti menang. Tidak bisa mengumpulkan permata Flame Cloud yang cukup untuk sekte Cloud Soaring.
Ni Donghai juga tampak agak gelisah. Banyak orang melihatmu dan Tian kecil ditambang. Paman keduamu tidak punya pilihan selain mengalihkan semua kesalahan ke kalian berdua. Sayangnya, aku bukan lagi kepala klan Ni. Untuk masalah ini, aku harus memberinya semacam penjelasan yang memuaskan. Ayah, aku minta maaf karena membuatmu kesulitan lagi. Ni Qian menundukkan kepalanya karena merasa bersalah. Bagi saya, tidak ada yang lebih penting daripada fakta bahwa Tian kecil mampu meningkatkan kultivasinya ke tingkat ke-6 pemurnian Qi ditambang. Tampak serius, Ni Donghai menambahkan. Tulang binatang aneh yang dimilikinya yang mampu melepaskan kekuatan yang begitu mengejutkan sepadan dengan semua masalah ini. Tapi tulang binatang itu benar-benar terlalu mendominasi. Aku khawatir Tian kecil tidak bisa mengendalikannya. Ni Qian tampak sangat khawatir. Aku percaya dia bisa. Ni Donghai menghela nafas. Juga pada saat ini, Ni Tian sedang duduk tegak di tempat tidur di kamarnya, asyik dengan tulang binatang di tangannya.